Di video kita kali ini kita akan membuat API dengan menggunakan Laravel dan untuk pengamanan dari API yang kita punya ini kita akan menggunakan Laravel Sanctum. Kalau di video yang lalu kita membuat API dengan pengamanan hanya dengan melakukan pembatasan terhadap IP address yang melakukan akses ke API kita. Kali ini kita akan lakukan hal dengan cara yang lebih aman, yakni dengan menggunakan token. Jadi token adalah semacam penanda yang menunjukkan bahwa yang melakukan akses kepada API yang kita punya merupakan pengguna yang sudah terautentikasi sebelumnya. Untuk pengamanan API kita kali ini, kita akan menggunakan paket yang sudah disiapkan oleh Laravel yang disebut sebagai Laravel Sanctum. Dan Laravel Sanctum sendiri akan menghasilkan token dari proses autentikasi dari seorang pengguna aplikasi, yang mana token tersebut akan bisa digunakan untuk melakukan akses kepada API. Untuk percobaan nantinya, kita akan menggunakan Postman, teman-teman. Silahkan bisa di-download terlebih dahulu untuk Postman-nya. Dari yang sebelumnya kita bisa melakukan akses ke API tanpa pengamanan sama sekali, tetapi selanjutnya setelah kita amankan dengan menggunakan Laravel Sanctum, maka akan ada proses pengecekan bahwa tidak semua akses diperbolehkan untuk melakukan akses terhadap sebuah API. Dan selanjutnya, jika sudah kita masukkan token yang kita dapatkan pada saat proses autentikasi, maka API sudah bisa kita akses dan ini proses autentikasinya dikerjakan dengan menggunakan Laravel Sanctum. Halo teman-teman, ini adalah channel programming di Rumah Rafif. Silahkan bisa di-subscribe untuk video-video gratis lainnya, serta teman-teman bisa akses juga website saya di alamat di rumahrafif.id untuk mendapatkan informasi untuk kelas premium lainnya. Di bagian yang pertama, kita akan mulai teman-teman untuk melakukan instalasi dari Laravel. Silahkan teman-teman buka untuk command prompt-nya. Di sini kita akan membuat folder terlebih dahulu, kemudian kita akan lakukan instalasi dari Laravel di folder yang akan kita buat tersebut. Saya akan membuat sebuah folder, saya masukkan dengan mkdir, kemudian saya masukkan namanya misalnya adalah Laravel-Sanctum begini. Oke, kemudian saya akan masuk ke folder dari Laravel Sanctum ini, cd Laravel Sanctum. Kemudian kita akan lakukan proses instalasi dari Laravel kita di sana. Saya akan masukkan perintahnya composer create project Laravel/Laravel. Coba saya besarkan dulu. Kemudian kita akan tentukan untuk versinya adalah versi yang 10 ya. Kemudian saya akan lakukan untuk instalasinya langsung di folder yang sama. Oke, saya berikan titik di belakangnya, kemudian langsung kita enter saja. Maka nanti dia akan melakukan proses untuk download dari Laravel 10 ini. Silahkan ditunggu dulu sampai prosesnya selesai. Baik, proses instalasi sudah dari Laravel yang kita miliki saat ini. Kemudian kita akan membuka untuk project kita ini di bagian Visual Studio Code. Silahkan teman-teman ketikkan saja di bagian command prompt tersebut dengan perintah code, kemudian diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya dia akan membuka untuk Visual Studio Code kita sesuai dengan project yang kita miliki tadi dengan nama Laravel Sanctum, dan dia langsung terbuka di bagian Visual Studio Code kita kali ini. Nah, selanjutnya teman-teman yang akan kita persiapkan berikutnya adalah membuat database untuk menampung dari data-data kita. Silahkan teman-teman pastikan dulu bahwa XAMPP-nya sudah running untuk Apache serta MySQL-nya. Kemudian berikutnya silahkan dibuka di bagian Google Chrome ya, ataupun browser yang teman-teman punya. Saya membuka di bagian Google Chrome saya. Kemudian silahkan teman-teman buka di bagian database. Kita akan membuat database kita terlebih dahulu. Misalnya kita akan membuat database dengan nama Laravel-Sanctum. Kemudian saya klik di bagian create. Oke, akhirnya dia membuat satu buah database, nama database-nya adalah Laravel Sanctum. Nah, berikutnya kita akan melakukan pengaturan ya di bagian Laravel kita supaya tersambung dengan database Laravel Sanctum kita ini. Silahkan dibuka lagi untuk Visual Studio Code-nya, kemudian silahkan dicari untuk file.env, kemudian mari kita arahkan untuk koneksi dari database kita ini menuju ke database Laravel Sanctum. Silahkan diarahkan ke bagian db_connection ya, di sini sudah tertera bahwa koneksi yang akan kita gunakan di sini adalah MySQL, kemudian hostnya localhost ya, kemudian portnya 3306. Nah, di bagian DB database kita ganti bukan ke bagian Laravel, tetapi kita sesuaikan dengan nama database yang baru saja kita buat ya, namanya adalah Laravel Sanctum ya. Kemudian username-nya adalah root, kemudian password-nya adalah kosong ya, karena di sini saya menggunakan XAMPP. Nah, kita sudah siapkan untuk database-nya, kita juga sudah siapkan untuk konfigurasi menuju ke database kita di bagian Laravel yang kita punya ini. Selanjutnya, yang pertama, mari kita buat untuk skema, di mana skemanya akan menampung data-data yang kita akan buat ya.
Misalnya kita akan buat sebuah skema di mana skemanya akan menampilkan untuk data-data produk begitu ya. Kita akan buat skema produk terlebih dahulu dan kita akan buat modelnya serta kita akan buat untuk migration-nya ya. Kita akan buat dengan menggunakan terminal saja, integrated terminal yang ada di bagian Visual Studio Code. Silahkan buka untuk terminalnya teman-teman, silahkan pilih di bagian terminal, new terminal, atau kalau tidak bisa teman-teman gunakan kontrol kemudian backtick ya dengan menggunakan keyboard. Nah, pertama di sini kita akan buat untuk modelnya, serta kita akan buat untuk migration-nya di bagian integrated terminal kita ini. Silahkan diketikkan di bagian integrated terminal, PHP, artisan, make, model. Kita akan buat untuk modelnya bernama product. Kemudian kita akan buat sekalian untuk migration-nya. Kita berikan -m seperti ini, kemudian kita enter. Nanti dia akan membuat dua buah file ya. File yang pertama adalah bagian modelnya, kemudian file yang kedua adalah migration-nya. Kita akan ubah dulu di bagian migration, di bagian bawah kita bisa gunakan kontrol, kemudian langsung kita klik saja di bagian atas dari filenya. Oke, dia sudah terbuka untuk di bagian migration-nya. Coba saya close dulu untuk di bagian integrated terminalnya. Di sini kita sudah disiapkan dua buah isian ya, ada ID dan juga timestamp. Kita akan tambahkan 3 buah kolom ya. Yang pertama saya akan buat kolomnya bertipe string. Kemudian kita akan berikan name, kita akan buat, kita akan buat 2 lagi. Yang kedua kita berikan nama price, price ya, untuk harganya. Kemudian yang paling bawah ini kita akan berikan untuk description-nya, description. Sehingga kita tambahkan 3 buah hal, name, price, dan juga description. Nah, sekalian kita masuk ke bagian migration ini, kita akan masukkan data kita menggunakan migration saja ya, sehingga kita tidak menggunakan yang namanya seeder ya. Kita akan masukkan di bagian bawahnya sini, misalnya saya akan gunakan factor saja. Pertama saya akan buat sebuah variabel factor, kemudian kita akses factor, backslash lagi, kita gunakan factory. Oke, kemudian kita buat create seperti ini. Kemudian kita lakukan perulangan berapa jumlah data yang akan kita buat di bagian awal. Misalnya kita akan buat 10 data for misalnya i dan i kurang dari 10, kemudian i plus begini. Ya. Berikutnya kita panggil untuk model yang kita punya karena tadi kita buka di bagian migration kita ya. Di sini kita buat di bagian PHP artisan kita sudah punya 1 buah file. Nama filenya adalah produk ya di bagian model. Coba saya buka dulu. Nah, ini adalah file dari model kita. Kita akan panggil untuk file dari produk ini, model produk ini di bagian proses melakukan migration ini, di mana dia akan digunakan untuk memasukkan data. Ya, di sini kita tinggal panggil produk. Ya, produk seperti ini. Nanti di bagian atas sudah ada use-nya ya, use app models product. Nah, ini teman-teman kalau misalnya belum keluar seperti ini, bisa install salah satu ekstensi yang dimiliki oleh Visual Studio Code. Nama ekstensinya adalah PHP Intelevance ya. Silahkan dicari di bagian extension, kemudian langsung di-install, kemudian di-enable. Saya panggil produk seperti ini, kemudian saya gunakan create, ya. Kemudian kita ikuti dengan tanda kurung buka serta tanda kurung tutup. Kita berikan kurung siku, ya, kemudian kita masukkan datanya. Saya masukkan yang pertama yang akan kita isi adalah bagian name. Saya gunakan factor. Kemudian kita akan panggil di sini adalah word, ya, supaya dia menampilkan 1 buah kata saja ya, word. Kemudian setelah name kita punya price ya, price untuk harganya. Price kita gunakan factor lagi, kemudian kita buat dari random number. Random number kita tentukan untuk jumlah random numbernya misalnya adalah 3, kemudian kita berikan true biar dia mengeluarkan 1 buah data saja ya, bukan bentuk array. Oke, kemudian setelah price kita masukkan description. Description kita lakukan dari factor, kemudian kita panggil sentence ya, supaya dia mengeluarkan untuk kalimatnya ya atau description-nya ya. Sentence-nya kita tentukan misalnya adalah 5, kemudian true begini saja ya, sentence ya, bukan sentences tapi sentence saja.
Oke ya. Nah, setelah kita tentukan untuk data yang akan dimasukkan, ada name, ya, kemudian ada price, kemudian ada description. Kita perlu menentukan juga di bagian model kita supaya bisa menerima proses untuk memasukkan data di 3 kolom yang kita buat baru saja ini, ya, name, price, dan juga description. Sekarang kita buka untuk bagian model kita. Di sini sudah ada isiannya hanya use has factory. Kita tambahkan protected, kemudian $variable. Di sini kita masukkan untuk kolom-kolom yang diperbolehkan untuk diisi tadi, ada name, price, kemudian yang terakhir di sini adalah description. Ya, sudah kita siapkan. Sekarang mari kita buka lagi untuk integrated terminal kita. Silahkan kontrol, kemudian backtick. Coba ini saya clear dulu. Kemudian saya akan lakukan proses untuk memasukkan data kita. Kita masukkan perintah dengan php artisan migrate supaya data-data kita serta skema produk ini bisa masuk ke database Laravel Sanctum kita. Silahkan di enter. Kemudian mari kita coba cek ya, kalau misalnya tidak ada kendala dalam proses masukkan data, sudah done semua, tidak ada warna merahnya, infonya sudah berwarna hijau. Sekarang coba kita cek di bagian database, di bagian Laravel Sanctum. Nanti harusnya dia sudah punya beberapa tabel ya, ada 6 buah tabel harusnya. Yang kita buat tadi adalah bagian tabel produk. Kalau kita klik di bagian browse, nanti dia akan punya 10 data baru yang kita masukkan dari proses migration kita tadi. Ada 1 sampai dengan 10. Name-nya ini adalah name random saja. Kemudian price-nya juga random, serta description-nya juga random juga. Nah, setelah kita siapkan untuk bagian modelnya serta data-datanya, mari kita buat yang berikutnya untuk bagian controller. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan akses kepada data kita ini dari browser ataupun dari Postman nantinya. Ya. Sekarang mari kita buka lagi untuk bagian terminal kita, ya, di bagian Visual Studio Code. Saya clear dulu. Kemudian kita akan membuat satu buah controller di sana. Misalnya kita akan buat controller untuk menampilkan produk ya. Saya akan masukkan perintah php artisan make controller. Kemudian nama controllernya kita berikan nama misalnya adalah product controller. Ya, karena di sini kita akan membuat controllernya sebagai API, maka kita bisa berikan opsi belakangnya minus API seperti ini. Kemudian karena di sini kita sudah punya model yang akan kita gunakan untuk mendapatkan data dari skema produk kita. Dan kita akan langsung ikutkan di bagian controller ini, kita bisa berikan lagi spasi, kemudian minus model, kemudian kita tentukan untuk model yang akan kita gunakan. Model yang akan kita gunakan di sini adalah produk ya, maka di sini kita masukkan produk seperti ini. Kemudian langsung saja teman-teman enter. Nanti dia akan membuat satu buah controller ya, di sini di bagian app http controllers, coba kita klik. Oke, kemudian coba saya clear dulu untuk terminalnya. Kemudian coba saya buka di sini. Dia sudah membuat satu buah fungsi, ada fungsi index, fungsi store, kemudian fungsi show, update, dan juga destroy ya. Dan kemudian di bagian atas untuk modelnya adalah menggunakan use app models product. Untuk membuktikan bahwa kita sudah bisa mengambil data dari model produk kita ini, mari kita buat di bagian function index ini, supaya di bagian function index ini, dia bisa menampilkan data-data dari produk kita. Di sini misalnya saya akan memanggil untuk variabelnya data begini, kemudian saya akan akses ke bagian model kita adalah produk, kemudian kita akan lakukan order dulu, order by, kita tentukan ordernya misalnya berdasarkan name, kita lakukan ascending supaya huruf yang paling awal dia berada di bagian atas ya, kemudian kita get. Ya, kemudian coba kita akan keluarkan datanya dari respon. Saya berikan return, kemudian response. Responsnya kita bentuk dengan JSON. Di bagian dalam dari JSON-nya kita bentuk array. Kita berikan beberapa properti di sini. Misalnya yang pertama adalah statusnya. Statusnya di sini karena dia mengeluarkan data, kita berikan true. Kemudian kita berikan message di bagian bawahnya misalnya, message-nya misalnya kita masukkan data ditemukan misalnya. Ya, kemudian kita berikan untuk properti data, di mana properti data dia didapatkan dari data kita ini ya di bagian atas setelah dia mengambil dari model produk kita. Ya, kita berikan data seperti ini. Coba saya Ctrl S.
Nah, di sini kita melakukannya adalah di bagian controller ya, supaya controller yang kita punya ini dia bisa diakses baik dari menggunakan browser ataupun dengan menggunakan Postman, maka kita perlu melakukan pengaturan di bagian routing kita. Nah, silahkan teman-teman cari di bagian project teman-teman ya, ada app bootstrap, silahkan teman-teman arahkan ke bagian roots ya. Kita buka di bagian roots, nah nanti di sana ada beberapa file, ada api.php sampai dengan web.php. Kalau web.php dia digunakan ketika kita menggunakan aplikasi website ya untuk membukanya. Tetapi karena di sini project kita dari Laravel ini digunakan sebagai API, maka yang kita buka adalah di bagian api.php. Silahkan dibuka di bagian api.php, kemudian silahkan scroll ke bagian bawah. Kita akan tambahkan satu buah root di sana untuk bisa melakukan akses kepada controller kita. Dan fungsi yang akan kita akses adalah fungsi index. Ya, sekarang mari kita buka di bagian api.php. Kemudian kita akan tambahkan satu buah root baru, kita masukkan root. Kemudian kita berikan get. Kita akan akses di sana misalnya kita berikan nama produk ya untuk alamatnya. Kemudian kita akses dari controller yang kita punya ini. Controllernya adalah product controller. Ya, product controller. Kalau kita tuliskan seperti ini dan teman-teman sudah install namanya PHP Intelligence, nanti harusnya di bagian atas juga sudah terikutkan ya dengan menggunakan use, app, http sampai dengan product controller ini. Nah, di sini kita tambahkan kelas, kemudian kita tentukan untuk fungsi yang kita panggil. Fungsi yang kita panggil di sini adalah index ya. Kita masukkan index seperti ini. Oke, sekarang mari kita coba cek di bagian root kita. Teman-teman bisa buka lagi untuk bagian integrated terminal, kemudian bisa masukkan perintah php artisan root list ya. Kita lihat terlebih dahulu untuk root yang sudah tersedia. Ya, masukkan php artisan root list, kemudian silahkan di enter. Nanti di sana akan memberikan informasi ada get ya. Kemudian kalau misalnya kita berikan get ya, di sana ada API product, ada API user. Nah, yang akan kita akses di sini adalah API product ini. Nah, mari kita coba lihat di bagian browser kita. Kita masukkan dari localhost dari API kita 127.0.1 API/product. Coba kita enter. Harusnya dia akan menampilkan pesan error ya. Karena di sini kita belum menyalakan untuk PHP artisan serve kita. Nah, coba di sini saya clear dulu dan kita akan jalankan PHP artisan serve di sini. Saya masukkan PHP artisan serve ya, kemudian kita enter. Nanti dia akan menyalakan untuk servernya dan dia sudah running di 127.0.1, portnya adalah 8000. Sekarang kalau misalnya kita ulangi, dia akan menampilkan semua produk yang kita miliki ya tadi. Ada yang pertama ada Arsitekto ini ya, kemudian yang paling bawah ada yang namanya description, price, ada voluptas ya. Tentunya nanti tampilannya akan berbeda-beda ya, sesuai dengan data yang teman-teman miliki di bagian skema produk yang teman-teman miliki. Nah, di sini kita membukanya kan dengan menggunakan browser ya. Mari sekalian saja kita buka dengan menggunakan Postman. Silahkan teman-teman download juga kalau teman-teman belum punya yang namanya Postman. Saya sudah buka untuk Postman-nya, kemudian saya akan buat satu buah collection baru. Saya create new collection. Kemudian di bagian New Collection saya akan berikan namanya misalnya sesuai dengan yang saya punya di sini. Misalnya saya rename terlebih dahulu, saya klik di bagian titik 3 kali, saya rename, saya berikan nama misalnya adalah Laravel Sanctum. Oke, kemudian kita akan buat satu buah request baru. Saya klik di bagian titik 3 tadi, kemudian saya akan pilih di bagian Add Request ya. Saya akan berikan nama di bagian request yang pertama ini, misalnya kita akan berikan nama untuk product list misalnya ya. Saya akan rename terlebih dahulu. Saya rename, saya berikan nama product list. Ya, product list. Kemudian di bagian product list ini dia akan melakukan akses kepada data produk kita. Saya akan copy di bagian browser ini untuk alamatnya. Saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian Postman. Ya, saya paste di sini. Ya, kemudian coba saya save dulu. Di sini coba kita akan lakukan request untuk menampilkan data-data dari produk. Saya klik di bagian send, nanti dia akan menampilkan data-data dari produk kita.
harusnya nanti jumlahnya adalah 10 dan di bagian atas sudah ada statusnya adalah true, kemudian message-nya adalah data ditemukan seperti ini. Kalau kita lihat nanti jumlahnya harusnya 10 ya, sesuai dengan data yang kita punya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di sini ketika kita melakukan akses ya kepada alamat API kita ini, di mana alamatnya mengarah ke bagian produk, kita bisa menampilkan data semuanya tanpa melakukan pengamanan sedikit pun. Ya, sehingga kalau misalnya ada orang ya, kemudian dia melihat ada API di sana, kemudian dia bisa akses untuk API tersebut, maka dia bisa melihat data-data dari produk kita. Misalnya kita ingin supaya data-data yang ada di bagian produk ini dia tersembunyi. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk melakukan akses kepada data kita ini. Nah, untuk itulah kita menggunakan pengamanan. Nah, pengamanan yang akan kita lakukan di sini adalah menggunakan Laravel Sanctum. Di mana kalau kita akan menggunakan Laravel Sanctum ini, kita akan berikan pengamanan berupa token. Sehingga hanya orang yang punya token yang sah, yang sudah terautentikasi sebelumnya, yang bisa melakukan akses kepada data produk yang kita punya ini. Nah, mari kita lihat dulu untuk dokumentasi dari Laravel Sanctum. Ini coba saya close saja. Kemudian teman-teman bisa arahkan untuk browsernya ke alamat Laravel docs, kemudian untuk versi dari Laravelnya adalah 10, kemudian kita akses ke bagian Sanctum. Nah, kalau teman-teman menggunakan untuk Laravelnya adalah Laravel 10 ya, dia sudah terincludekan sebenarnya untuk Laravel Sanctumnya ini. Silahkan teman-teman bisa cek juga di bagian composer.json yang ada di project yang teman-teman punya. Coba kita buka di sini di bagian composer.json. Untuk terminalnya coba saya close dulu. Kemudian di sini coba kita lihat, dia sudah mengikutkan ada Gazelle HTTP, kemudian ada juga Laravel Sanctum. Nah, kalau teman-teman menggunakan untuk Laravelnya versi 10 ya, nanti harusnya sudah terincludekan untuk Laravel Sanctumnya di sana. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan untuk Laravelnya di bawah versi 10 ya, bisa dicek dulu di bagian composer.json-nya, pastikan di sana ada Laravel Sanctum. Kalau misalnya tidak, ya silahkan teman-teman bisa ikuti untuk proses instalasi dari Laravel Sanctum-nya. Bisa menggunakan require Laravel Sanctum, kemudian diarahkan dengan menggunakan vendor publish ini untuk mengarahkan kepada konfigurasi dari Laravel Sanctum. Kemudian dijalankan PHP Artisan Migrate. Makanya tadi di bagian awal kita tentukan ya pakainya adalah yang Laravel versi 10. Nah, kalau misalnya sudah ya, teman-teman sudah dipastikan bahwa teman-teman sudah punya untuk Laravel Sanctum-nya. Mari berikutnya kita buat proses teman-teman, di mana prosesnya kita akan membuat untuk data user. Nah, untuk apa data user tadi? Data user seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya, bahwa kita akan memperbolehkan data produk kita supaya diakses oleh pengguna yang sah. Nah, pengguna yang sah ini ditentukan dari data user, di mana nanti di bagian data user kita akan mulai dengan dua buah hal. Yang pertama adalah proses melakukan register dari user baru. Kemudian yang kedua, kita akan membuat fungsi untuk melakukan proses login, di mana dari proses login nanti dia akan menghasilkan yang namanya token. Mari berikutnya kita buat untuk controller baru ya, dan di mana controller baru akan kita gunakan untuk mendaftarkan dengan proses register dan juga untuk proses login. Silahkan dibuka lagi untuk Visual Studio Code-nya, silahkan dibuka lagi untuk integrated terminalnya. Kemudian di sini kita akan biarkan saja untuk bagian PHP Artisan Serve ini untuk melayani kita, tetapi kita buat satu buah terminal baru. Saya klik di bagian New Terminal. Di sini kita akan buat satu buah controller baru, di mana controllernya akan kita berikan nama misalnya adalah Out Controller ya. Saya masukkan PHP Artisan Make Controller. Kemudian saya akan berikan namanya misalnya Out Controller. Kemudian kita tentukan saja untuk modelnya sekalian ya. Misalnya saya akan panggil untuk modelnya. Modelnya di sini adalah dari app, kemudian modelnya adalah user. Ya, saya tentukan sekalian karena di sini dia akan mengambil datanya dari user ya. Saya akan enter. Dia akan membuat satu buah controller ya. Ada app http controller out controller. Saya control klik saja untuk controller ini. Kemudian untuk terminalnya saya close. Nah, di sini dia punya untuk index, create, store, show, edit, dan juga update ya. Saya akan hilangkan saja untuk semuanya karena yang akan kita buat di sini hanya dua buah fungsi saja ya, fungsi register serta fungsi untuk melakukan login. Ya, saya akan hilangkan semuanya saja.
Oke, di sini dia sudah mengarah ke bagian app models user. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama untuk fungsi register. Kita akan buat misalnya public function register user. Ya, karena di bagian register user ini dia akan melakukan fungsi post ya untuk mengirimkan data. Kita akan panggil dulu dari request ya supaya dia mengikutkan untuk use Illuminate HTTP request ini. Kemudian request ini kita berikan nama variabelnya misalnya adalah request. Kemudian kita yang pertama di sini akan memanggil untuk model user kita. Ya, saya akan panggil data user, dia dari new user. Ya. Nah, berikutnya kita akan buat rules terlebih dahulu. Ya, rules ini digunakan untuk melakukan pengaturan apa-apa saja yang perlu dimasukkan, kemudian syarat apa yang bisa kita berikan ketika data akan dimasukkan. Ya, misalnya saya akan buat rulesnya misalnya kita akan masukkan 3 buah kolom, ya, ada name, email, dan juga password. Nah, coba sekarang teman-teman lihat di bagian tabel user ya, tabel user, dia punya beberapa kolom di sana. Kalau kita klik di bagian struktur, dia kan ada ID, name, email, kemudian sampai dengan updated at. Ya. Nah, di sini kita tentukan bahwa yang harus diisi adalah di bagian name, bagian email, serta di bagian passwordnya. Nah, di sini maka kita tentukan yang harus diisi yang pertama adalah di bagian name. Name kita tentukan ini adalah required. Kita buat 3 lagi, 1, 2, 3. Oops, sorry, 2 lagi saja ya. Ada name, kemudian ada email, kemudian yang terakhir di sini ada password. Oke ya, kemudian untuk yang bagian email kita tentukan selain required, dia bentuknya adalah email. Kemudian kita buat supaya dia unik ya, unik. Oke, uniknya dari tabel apa? Dari tabel users. Kemudian untuk kolom apa? Kolomnya adalah kolom email. Oke, seperti ini. Ya. Kemudian kita akan panggil untuk proses melakukan validasi. Saya akan bentuk sebuah variabel misalnya validator, di mana dia akan dipanggil dari validator. Validator silahkan dicari. Kita akan gunakan dari facet ini saja. Ya, mengarah ke Illuminate support facet validator. Kemudian kita buat proses validasinya, make. Di sini kita tentukan dia didapatkan dari request all. Kemudian di sini kita panggil untuk rules-nya, rules yang akan kita gunakan. Ya, kita bentuk rules seperti ini. Kemudian kita berikan pesan ya, kalau misalnya proses validasinya tidak sukses ya. Kita berikan if validator fails. Kalau misalnya proses validasinya gagal ya, kita berikan respon, return response, kemudian kita keluarkan dalam bentuk JSON. Kita berikan pesannya, misalnya yang pertama di sini kita berikan statusnya adalah false. Kemudian message-nya kita berikan, misalnya adalah proses validasi gagal misalnya. Kemudian kita berikan yang ketiga adalah data, di mana data dia didapatkan dari validasinya di sini ya. Karena dari validasi kan dia melakukan pengecekan ya 3 buah isian ini, name, email, serta password. Kita berikan untuk proses validasinya di bagian bawah ya. Validator errors. Oke, seperti ini dulu. Coba sekarang kita cek ya untuk bagian fungsi register kita ini. Kita buka di bagian API.php, kemudian kita buat 1 buah root baru. Kalau yang sebelumnya dari produk, tetapi yang berikutnya kita akan lakukan dengan menggunakan post. Di sini kita berikan nama misalnya adalah register begini saja, register user ya, atau register user. Kemudian di sini kita arahkan ke bagian controller kita, out controller. Ya, pastikan di bagian atas sudah terikutkan juga untuk out controllernya. Sini register user. Di sini tinggal kita akses untuk fungsi kita. Fungsi kita namanya di sini adalah register user. Saya copy saja. Kemudian saya letakkan di bagian root kita. Ya, register user.
Nah, sekarang coba kita cek dulu ya di bagian Postman kita, dan kita akan lakukan akses ke bagian register user. Saya buka untuk Postman-nya, kemudian saya akan buat satu buah request baru. Nah, di bagian request saya akan masukkan untuk alamatnya. Kalau yang di bagian product list tadi dia mengarah ke bagian produk, tetapi kalau kita buat di bagian request baru ini, dia akan mengarah ke bagian register. Ya, coba saya copy dulu. Bagian register, dan nanti metode yang digunakan bukan lagi get ya. Kalau di sini kan kita menggunakan get. Tetapi untuk request yang baru ini kita menggunakan post. Ini saya paste, tetapi alamatnya bukan lagi produk, tetapi menggunakan register user. Kemudian metodenya adalah post. Ya, ini coba saya rename dulu. Saya berikan namanya adalah register user. Ini coba saya save dulu, kemudian coba saya klik di bagian send. Nanti harusnya dia menampilkan untuk pesan gagalnya ya, karena di sini kita belum masukkan untuk name, email, serta password, sehingga ada tulisannya proses validasi gagal. Kemudian statusnya di sini tulisannya adalah false. Kalau kita lihat di bagian untuk respon yang diberikan dari register user, di sini ada tulisannya adalah 200. Ini adalah standar respon yang diberikan dari HTTP request. Nah, biasanya kalau 200 seperti ini menandakan bahwa pesannya adalah sukses ya, atau prosesnya sukses. Nah, ini kita bisa ganti untuk respon yang diberikan ini bukan lagi 200. Misalnya kita berikan untuk angka yang lainnya, karena 200 biasanya menandakan bahwa prosesnya sukses. Padahal di sini kan ada proses yang tidak sukses ya, karena validasinya gagal ya. Sehingga mari kita ganti saja untuk responnya bukan lagi 200, tetapi kita berikan yang lain. Nah, untuk menggantikannya, teman-teman bisa arahkan ke bagian respon, kemudian JSON ini. Kita berikan untuk isiannya misalnya adalah 401 ya. Ini di bagian out controller. Kalian saja di bagian product controller kita berikan data yang lain ya. Misalnya di sini di bagian responnya, setelah tanda kurung siku penutup, kita berikan koma 200 seperti ini. Menandakan bahwa prosesnya adalah sukses. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian out controller. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengeluarkan pesannya kalau misalnya untuk name, email, serta passwordnya tidak diisi. Nah, sekarang kita akan memasukkan datanya kalau misalnya di bagian name, email, serta password diisi. Saya akan buat data user, isian dari name. Isian dari name dia didapatkan dari request, kemudian name. Ya, kemudian saya akan buat dua lagi, 1, 2. Yang kedua di sini adalah untuk emailnya, ya. Ini untuk emailnya juga, email. Kemudian kita masuk yang ketiga, di sini adalah passwordnya. Di sini juga sama, kita ganti dari password. Ya, kemudian kita langsung masukkan saja sekalian di sini adalah data user, langsung kita save. Nah, seperti ini ya. Nah, ingat teman-teman, kita sudah masukkan nama, email, serta password. Nah, karena di sini kita punya password, tentunya kita tidak ingin supaya passwordnya ini langsung masuk ke skema kita tanpa ada perlindungan sama sekali. Nah, untuk melakukan perlindungan dari data password ini, kita bisa melakukan hashing, teman-teman. Ya, maka di sini kita hashing saja untuk passwordnya. Kita masukkan hash pakai huruf besar depannya, hash, kemudian make. Kemudian kita berikan kurung buka penutup, di sini kurung penutupnya. Hash ya, pastikan di atas sudah diikutkan untuk hashnya dari support facet ya, kemudian mengarah ke hash. Nah, sudah seperti ini, mari kita berikan respon juga di bagian bawahnya ya. Kita berikan return response. Kita bentuk dari JSON kurung siku, kita berikan untuk status code-nya 200 ya. Kemudian kita berikan responnya. Status, misalnya statusnya adalah true. Kemudian kita berikan message-nya. Message-nya misalnya kita berikan tulisannya berhasil memasukkan data baru begini. Data ya, bukan data baru. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita cek lagi di bagian Postman kita. Kita akan masukkan 3 buah data. Nah, memasukkannya di mana? Masukkannya di bagian body, kemudian di bagian XWW form URL encode ini. Nah, di sini ya. Kemudian kita masukkan 3 buah data tadi.
ada name ya, di bagian K adalah name. Name-nya misalnya adalah Abdullah ya. Kemudian kita masukkan emailnya. Emailnya misalnya adalah abdullah@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya. Passwordnya kita masukkan misalnya 123456778. Kemudian saya klik di bagian send. Nanti kalau misalnya dia sukses, dia akan memberikan pesannya berhasil memasukkan data baru. Dan kalau kita cek di bagian database kita, dan kita melihat di bagian tabel user, kalau kita klik di bagian browse, nanti harusnya akan ada satu buah data baru ya, namanya adalah Abdullah, kemudian abdullah@gmail.com ini untuk emailnya, kemudian passwordnya juga sudah masuk di sana. Di sini kita sudah punya satu buah data baru ya, namanya adalah emailnya adalah abdullah@gmail.com. Nah, untuk apa data ini? Data ini akan kita gunakan supaya kalau seseorang akan melakukan akses kepada API yang kita punya, dia harus punya akun yang sah. Di mana akun yang sah terdiri dari email serta passwordnya, dan email serta passwordnya ini sudah masuk ke tabel user. Nah, ini adalah proses untuk melakukan register. Bagaimana supaya dari proses register ini bisa menghasilkan token? Nah, di sini kita akan buat satu buah fungsi baru, nama fungsinya adalah fungsi login. Di mana fungsi login nanti digunakan untuk melakukan autentikasi terlebih dahulu dari email serta password. Kalau misalnya gabungan antara email serta password ini adalah email dan juga password yang ada di bagian tabel user ini, maka dia akan menghasilkan token. Di mana tokennya akan digunakan untuk melakukan akses kepada API yang kita punya. Nah, sekarang kita buka lagi di bagian controller kita. Untuk komposernya saya close, kemudian produk controller saya close, produk saya close, kemudian migrasi saya close, env saya close. Saya sisakan untuk bagian out controller dan juga api.php. Saya masuk ke bagian out controller, kita akan buat satu buah fungsi baru. Ya, saya akan masukkan public function. Functionnya misalnya adalah login user ya. Login user. Hampir sama sebenarnya dari proses register ya. Di sini kita panggil dari request. Kemudian prosesnya adalah sama sebenarnya untuk yang kita lakukan di bagian bagian rules sampai dengan di bagian validator ini. Kita akan copy saja dari rules ini, dari rules sampai dengan validator. Saya copy, kemudian saya akan masukkan ke bagian dalam dari fungsi login user. Nah, di sini ada isian untuk name. Ini tidak usah ya, kita hilangkan. Karena di sini kan kita hanya memerlukan untuk email serta passwordnya. Kemudian di bagian email, ya, ini kita hilangkan untuk di bagian unique user email. Oke, seperti ini. Nah, di sini tinggal kita ganti ya untuk di bagian message ini. Misalnya kita berikan gantian proses login gagal begini. Ya, bisa kita masukkan proses login gagal ini untuk menandakan bahwa untuk masukkan data email dan juga password dia diharuskan ya. Kalau misalnya dia tidak ada email dan juga passwordnya, maka kita berikan pesan error di sana. Nah, selanjutnya di sini kan kita hanya melakukan pengecekan apakah email dan juga passwordnya dimasukkan ataukah tidak. Nah, kita butuh validasi satu lagi untuk melakukan pengecekan apakah email dan juga passwordnya ini merupakan email dan juga password yang ada di bagian tabel user. Kita lakukan tambah di bagian bawahnya, if kita lakukan proses pengecekan dulu, if tanda seru, out, kita panggil helper out. Kemudian kita masukkan attempt. Ya, out seperti ini nanti harusnya di bagian atas ada tambahannya ya untuk memanggil out ya. Illuminate support facet out. Ya. Out yang kita cek untuk outnya adalah di bagian yang dilakukan proses request ya. Dari requestnya hanya kita tentukan untuk only bagian yang kita masukkan adalah email dan juga passwordnya. Only, kemudian kita masukkan tanda kurung siku, ini untuk email, serta untuk password. Ya, pengecekan yang kita lakukan hanya untuk email, serta password. Kalau misalnya dia gagal ya, di sini kan kita tentukan tanda seru ya, kalau misalnya dia gagal, kita berikan respon. Return, responnya kita bentuk JSON. Kita berikan status code-nya misalnya 401. Kita berikan status
statusnya false, kita berikan message-nya kita berikan misalnya email dan password yang dimasukkan tidak sesuai, misalnya seperti ini. Ya. Sekarang coba kita cek lagi di bagian proses login ya. Kita akan buat request lagi dengan menggunakan Postman. Saya akan buat satu buah request baru. Saya klik di bagian tanda titik 3 mendatar 3 ini. Kemudian saya akan buat add request. Kemudian di bagian add request saya akan panggil untuk alamat dari API untuk memanggil proses login ya. Di sini kita masukkan 127 HTTP 127.0.0.1, portnya adalah 8000. Di sini kita panggil dari login user. Ya, login user. Untuk sementara ini coba saya berikan nama yang lain, misalnya login user. Ini saya save dulu. Nah, sekarang coba kita akan berikan root terlebih dahulu ya. Di sini kita kan hanya membuat untuk bagian fungsinya saja. Tetapi kita belum mengatur untuk di bagian API.php kita ya, untuk bagian root. Kita akan masukkan di bagian API.php. Kalau tadi yang sudah kita buat ada di bagian register user. Kita buat satu lagi. Nah, di sini kita ganti menjadi login user. Di sini kita arahkan kepada login user. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita cek lagi. Kita klik di bagian send ya. Nanti harusnya ada peringatan ya kalau misalnya ada kesalahan. Nah, di sini ada pesan gagalnya ya, proses login gagal. Bahwa email field is required. Kemudian password fieldnya juga required. Artinya harus kita masukkan semuanya. Sekarang coba kita akan masukkan untuk datanya. Misalnya di sini adalah email. Emailnya adalah tadi abdullah@gmail.com. Kemudian passwordnya, misalnya passwordnya saya berikan bukan password yang benar ya, misalnya 1234567 misalnya, tanpa 8, harusnya kan sampai 8 tadi ya. Kalau saya sekarang klik di bagian, saya nanti harusnya menampilkan untuk pesan error yang kedua. Ya, pesan error yang kedua ada pesannya email dan password yang dimasukkan tidak sesuai seperti ini. Ya, berarti untuk validasinya sudah benar. Nah, setelah kita masukkan untuk validasinya, kita masuk lagi ke bagian out controller. Di sini kita akan lakukan proses kalau misalnya email dan juga password yang dimasukkan dia adalah email dan juga password yang valid. Nah, untuk melakukannya, teman-teman silahkan masuk ke bagian bawah lagi. Kemudian kita buat satu buah variabel misalnya data user, di mana data user dia mengambil dari model user. Kita lakukan where dulu. Where. Di mana where-nya kita ambil dari email, dari request email. Ya, request email. Kemudian kita berikan return, response. Responnya kita berikan di sini, response JSON. Kita keluarkan untuk datanya. Statusnya adalah true. Kemudian message-nya kita berikan pesannya berhasil proses login. Oke, kemudian di sini kita perlu satu buah properti, di mana propertinya akan memberikan informasi tentang token, teman-teman. Ya, kita berikan token. Nah, token ini dia dihasilkan dari data user kita, ya, dari data user kita ini. Ada user, kemudian dia cek dari email, dari request email. Nah, untuk membuatnya kita bisa gunakan data user, kemudian kita berikan create token seperti ini. Ya, create token. Nah, create token di sini kita bisa tentukan dari nama token yang akan kita buat. Misalnya nama tokennya adalah API-product seperti ini. API-product, kemudian kita tentukan untuk jenis dari tokennya plain text. Plain token ya, bukan plain text, plain token. Plain token seperti ini. Coba teman-teman Ctrl S. Kemudian di sini coba kita akan masukkan untuk data yang benar ya, passwordnya sampai dengan 8. Kalau sekarang saya klik di bagian send ya, nanti dia harusnya akan menampilkan pesan sukses ya untuk masukkan data baru kita tadi. Kalau misalnya gagal, coba kita cek dulu create token tidak ada. Nah, coba kita cek dulu untuk datanya.
Oke, coba kita cek dulu untuk controller kita. Nah, di sini ya, di sini ternyata kita baru memanggil untuk datanya saja. Tetapi kita belum keluarkan untuk data yang pertama ya. Kita bisa masukkan first. First. Oke, kita tentukan first seperti ini. Ya, sekarang coba kita ulangi lagi. Coba kita klik di bagian send. Ada errornya plain token. Oh, sorry, bukan plain token ya. Plain text token ya. Plain text token. Ctrl S. Sekarang coba kita send lagi. Coba kita lihat. Nah, ada pesannya berhasil dalam melakukan proses login dan dia menghasilkan token di sini. Ya, dia menghasilkan token. Kalau sekarang kita cek di bagian data kita, dia sebenarnya tersimpan di bagian personal access token. Coba saya klik. Nanti dia punya 2 buah token ya. Kita lakukan yang pertama tadi sukses, tetapi untuk responnya dia belum berhasil untuk mengeluarkan dari tokennya. Nah, di sini dia mengeluarkan 2 buah token ya. Harusnya dia mengeluarkan 1 buah token. Nah, di sini ada untuk token yang kedua tadi ada 6A3D, ini adalah untuk token yang kedua dan dia sudah dibentuk dari token yang kita hasilkan tadi. Ketika proses memasukkan email serta memasukkan password, dia sudah valid. Nah, di sini kita kan sudah punya token ya. Sekarang, teman-teman, misalnya saya buka di bagian product list. Ya, saya akan buka lagi di bagian product list. Kalau saya klik di bagian send, dia tetap mengeluarkan data yang sama ya seperti yang kita lakukan sebelumnya. Padahal di sini kita rencananya akan membuat proses untuk melakukan pengecekan bahwa hanya akses yang memiliki token yang boleh melakukan akses kepada produk kita ini. Caranya di sini kita perlu melakukan pengaturan di bagian produk ini supaya dia melakukan pengecekan terlebih dahulu berdasarkan token yang diperbolehkan ya atau token yang sah. Nah, caranya kita buka di bagian API.php. Kalau yang tadi tulisan produknya hanya seperti ini ya, ada root get product. Di sini tentunya kita perlu menambahkan yang namanya middleware. Ya, kita tambahkan middleware, kemudian dari middleware ini kita tentukan dari out, kemudian sanctum. Nah, kita lakukan seperti ini. Kemudian mari kita coba cek lagi. Kita klik di bagian send. Nanti harusnya dia ada pesannya ya bahwa yang boleh diperbolehkan untuk masuk ke bagian data kita hanyalah untuk data yang diperbolehkan saja untuk tokennya. Nah, mengapa di sini teman-teman ada tulisan seperti ini ya, ada root login not defined. Ini artinya bahwa kita perlu melakukan pengaturan supaya ketika dia melakukan proses akses kepada data produk dan dia belum dalam keadaan memiliki token atau di bagian request-nya dia belum memiliki token, dia melakukan akses kepada root login. Nah, di sini ya ada root login. Padahal root login kita belum kita punya ya, kita belum punya namanya root login. Nah, untuk mudahkannya kita buat saja 1 buah root ya, 1 buah root kita akan tambahkan di bagian atas misalnya. Saya akan buat 1 buah root, kemudian akses kepada get, kemudian kita berikan misalnya adalah slash seperti ini. Kemudian di sini kita berikan anonymous function ya, function kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kurawal pembuka kurung kurawal penutup, kemudian kita berikan return respon, kita berikan respon, kita berikan JSON misalnya, JSON-nya kita berikan data di sini misalnya 401, kita berikan statusnya adalah false, kemudian kita berikan pesan, message-nya misalnya kita berikan tulisan akses tidak diperbolehkan seperti ini. Kemudian tadi kalau kita lihat di bagian Postman kita, dia mencari yang namanya root login. Nah, untuk menandai bahwa root yang kita punya ini adalah sebagai login, maka kita tambahkan di belakangnya di sini. Kita berikan name, name-nya adalah login. Ya, sekarang coba kita cek lagi. Saya klik di bagian send ya. Nanti harusnya dia menampilkan pesannya ya bahwa ada tulisannya statusnya adalah false, kemudian aksesnya di sini adalah tidak diperbolehkan. Nah, supaya dia menampilkan data bagaimana? Kita akan menggunakan token yang kita dapatkan dari proses login kita tadi. Karena ketika kita melakukan proses dari login tadi, dia menghasilkan token di sana. Nah, di sini kita copy dulu untuk tokennya. Saya akan Ctrl C,
Kemudian saya akan lakukan akses kepada product list, tetapi kita ikutkan token yang kita punya. Kita masukkan di mana? Masukkan di bagian authorization ini. Ada pilihan type, silahkan pilih di bagian bearer token. Kemudian masukkan token kita di sana. Saya paste di sini. Kemudian saya klik di bagian send. Nanti harusnya kalau misalnya tokennya ini valid, dia akan mengeluarkan data seperti ini ya, sesuai dengan data yang kita punya, ada 10 data dan kita lakukan autentikasinya dengan menggunakan token kita. Dan nantinya kalau teman-teman punya API yang lain ya, misalnya ada product list, ada product store, product delete dan sebagainya, teman-teman bisa melakukan akses ataupun hal yang sama untuk melakukan pengamanan dari API yang teman-teman punya. Itu dia pembahasan kita tentang Laravel Sanctum. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.